Sabil. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 kelas 2 Universitas Khairul Ternate. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja dengan mengajar pada kelas 6 tema 5 subtema 1 pembelajaran 5. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk memulai pelajaran. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu supaya pelajaran kita sebentar mudah dipahami, serta kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur untuk merebut kemerdekaan kita. Siapa di sini yang datang paling awal hari ini? Teriak. Silahkan pimpin temannya untuk membaca doa. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, silakan duduk. Teriak. Hadir, Tiara, hadir, Sela, hadir, Royhan. hadir. Jadi, alhamdulillah hari ini hadir semua. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa? Kondisi politik negara Iya, betul sekali. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang kondisi politik di negara ASEAN. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang posisi dan peran Indonesia di ASEAN dalam hal ekonomi. Serta yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang cara membuat logo. Nah, sebentar itu kita akan menggambar logo. Nah, tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, dengan membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, diharapkan peserta didik mampu memperjelas posisi dan peran Indonesia
cara supaya kita menjadi orang sukses adalah dengan bekerja keras. Apa lagi? Belajar dan jangan lupa berdoa. Nah, pada materi kita hari ini itu sangat berkaitan erat dengan kesuksesan karena akan membahas tentang perekonomian di negara kita. Sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Untuk kelompok satu, anggotanya adalah Rehan, Faizasa dengan Sela. Kemudian untuk kelompok dua, anggotanya Tria, Tiara dengan Aswan. Akan memutarkan video. Ini adalah video yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Jadi Bapak harap supaya kalian perhatikan baik-baik supaya nanti bisa lebih memahami materi yang Bapak akan jelaskan. Tahukah kamu, banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Masih ingatkah kamu tentang SEA Games yang diselenggarakan di Palembang? SEA Games ini sudah 4 kali diselenggarakan di Indonesia loh. Itu pada tahun 1979, 1987, 1997, serta 2011. Dan apa arti dari logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Sekarang coba kamu amati logo pada bendera ASEAN berikut ya. Apa kira-kira informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? Kita bahas ya arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing warna tersebut mewakili warna dasar bendera anggota ASEAN. Kita bahas ya masing-masing dari warna tersebut. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian. Dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Nah, Bapak sudah memutar video pembelajaran. Sekarang silakan kalian baca bacaan pada bukunya mengenai mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Sudah membaca semua? Oke, baik. Kalau begitu Bapak mau buktinya apa kalian sudah betul-betul memahami bacaan yang sudah kalian baca tadi. Pertanyaan pertama, kapan Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games? Siapa yang bisa jawab? Iya, Tria. Oke. Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games pada tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. Iya, betul sekali. Jadi Indonesia itu menjadi tuan rumah SEA Games itu sudah berapa kali? 4 kali, yaitu pada tahun 1979, 1987, 1997, dan terakhir 2011. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana SEA Games ke-26 dilaksanakan? Siapa yang bisa jawab? Sela. SEA Games ke-26 diselenggarakan di Kota Palembang dan Jakarta. Iya, betul sekali. Jadi SEA Games ke-26 tepatnya pada tahun 2011 itu diselenggarakan di 2 kota, yaitu kota Palembang dan Jakarta. Kemudian pertanyaan berikut, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Silakan. Pesta olahraga yang diselenggarakan di Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali. Iya, betul. Jadi SEA Games itu adalah pesta olahraga yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Semua jenis cabang olahraga itu diperlombakan pada SEA Games. Nah, kemudian
Sasa? Kesuksesan peserta, kesuksesan penyelenggaraan, dan kesuksesan dalam peningkatan perekonomian. Iya, betul sekali. Jadi ada 3 kesuksesan yang diraih dalam pelaksanaan SEA Games, yaitu yang pertama sukses dalam prestasi, sukses dalam penyelenggaraan, dan sukses dalam perekonomian. Jadi Bapak rasa kalian semua sudah memahami bacaan atau isi bacaan yang telah kalian baca. Sampai di sini, siapa yang mau bertanya mengenai pelajaran kita? Silakan. Apa contoh kesuksesan pada ekonomi SEA Games? Iya, contoh kesuksesan ekonomi pada SEA Games. Pertanyaan yang sangat bagus dari Aswan. Jadi, contoh kesuksesan ekonomi pada SEA Games itu kan pada saat SEA Games banyak masyarakat di daerah setempat yang diangkat menjadi petugas atau membantu atlet. Kemudian banyak wisatawan yang datang berkunjung untuk menyaksikan perlombaan pada SEA Games, sehingga orang-orang di sekitar tempat penyelenggaraan SEA Games itu mendapatkan keuntungan. Misalnya mereka membeli dagangan mereka seperti makanan, kemudian pakaian, pernak-pernik, serta penginapan yang disediakan di sana. Jadi seperti itu manfaat dari penyelenggaraan SEA Games untuk sektor perekonomian. Paham? Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana perekonomian pada kegiatan SEA Games. Sekarang kita masuk pada posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Indonesia itu adalah negara yang paling luas di ASEAN. Indonesia karena dia paling luas, maka dia memiliki banyak sumber daya alam. Nah, salah satu peran Indonesia di bidang ekonomi itu yang pertama adalah melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Jadi Indonesia itu selalu mempromosikan pariwisata yang ada di daerah-daerah atau di negara-negara di Asia Tenggara, sehingga masyarakat yang suka berwisata itu akan datang berkunjung. Adapun posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN yang kedua adalah menyediakan cadangan makanan. Jadi karena Indonesia itu luas, kemudian mayoritas atau sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, maka Indonesia itu memiliki banyak cadangan makanan. Indonesia itu juga dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Asia Tenggara. Apa yang disebut dengan lumbung padi? Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi lumbung padi itu maksudnya adalah negara yang memiliki banyak cadangan persediaan padi karena mereka berhasil panen dengan banyak. Sekarang kita masuk pada posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN pada poin yang ketiga, yaitu membuat kawasan perdagangan bebas atau yang lebih dikenal dengan ASEAN Free Trade Area atau singkatannya AFTA. Nah, siapa yang bisa membaca penjelasan di atas mengenai AFTA? Silakan. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara di ASEAN. Kerjasama tersebut berupa pengenalan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan perdagangan
Nah, di sini ada beberapa contoh kerjasama AICO. Yang pertama adalah ASEAN Aceh Fertilizer Project yang terletak di mana? Daerah Istimewa Aceh. Iya, daerah istimewa Aceh atau di Indonesia. Nah, perusahaan ini membuat apa? Pupuk. Iya, membuat pupuk. Pupuk digunakan oleh petani. Betul sekali. Kemudian yang kedua adalah Urea Project. Terletak di mana? Terletak di negara Malaysia. Ini juga bergerak di sektor perpupukan atau dia juga membuat pupuk. Kemudian yang ketiga adalah ASEAN Vaksin Project. Terletak di negara mana? Singapura. Ya, terletak di Singapura. Pabrik ini membuat apa? Vaksin. Ya, membuat vaksin atau obat-obatan. Kemudian berikutnya adalah ASEAN Copper Fabrication Project. Terletak di negara apa? Terletak di Filipina. Perusahaan ini bergerak pada sektor membuat tembaga. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu di Thailand membuat soda atau minuman-minuman ringan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan dari 5 industri AICO, mengapa didominasikan oleh pabrik pupuk? Iya, jadi pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada, baik saya akan menjawab. Jadi, mengapa didominasi oleh pabrik pupuk? Karena kebanyakan masyarakat di ASEAN itu bekerja sebagai petani. Seringkali pabrik-pabrik pupuk di negara-negara di ASEAN itu kewalahan menyiapkan stok pupuk yang banyak, sehingga untuk menutupi kekurangan pupuk maka dibuatlah pabrik pupuk hasil kerjasama ASEAN untuk membantu menyuplai pupuk pada saat pupuk kurang. Nah, seperti itu. Mengerti? Mengerti. Silakan kalian kerjakan LKPD yang Bapak bagikan sebentar. Nah, cara mengerjakannya ada di situ. Yaitu yang pertama adalah diskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Setelah itu, kalian boleh mencari informasi lain di buku lain atau di mana saja. Kemudian tulis di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Jadi kalian boleh menulis di sini. Tulis di sini hasil diskusi kalian nanti. Kemudian setiap kelompok maju mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Kelompok 1 ada kendala pada tugasnya? Tidak ada? Ya, jadi kalian boleh cari referensi di buku lain atau di mana saja untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Ya, silakan kalian kerjakan. Nah, di kelompok 2 sudah ada referensi yang didapatkan? Ya, jadi silakan kerjasama. Aswan yang mencari referensi ya. Ya, kemudian Tria juga. Jadi kalau sudah ada yang didapat boleh dibacakan ke temannya yang menulis. Oke? Selesai semua? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Indonesia adalah negara yang sangat besar yang sangat dibutuhkan oleh negara di ASEAN. Indonesia memiliki peran penting dalam kemajuan negara di kawasan ASEAN. Adalah dengan mendirikan pabrik ASEAN Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk yang terletak di daerah istimewa Aceh. Dengan didirikannya pabrik pupuk tersebut maka dapat membantu petani untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan menjaga kestabilan
Oke, baik. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Tiara saya persilakan. Indonesia adalah negara yang sangat berpengaruh di ASEAN. Selain itu, karena merupakan salah satu pendiri ASEAN, Indonesia juga merupakan negara yang paling luas di kawasan ASEAN yang memiliki banyak sumber daya alam. Tentu dengan sektor pertanian khususnya padi. Dengan padi yang melimpah, maka Indonesia berperan sebagai salah satu negara penyedia cadangan pangan di ASEAN. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Trian. Selain itu, dengan jumlah penduduk yang banyak di ASEAN, Indonesia dapat membantu negara-negara di kawasan ASEAN dalam hal pengiriman tenaga kerja untuk bekerja di berbagai negara di kawasan ASEAN. Sungguh beruntungnya saya warga negara Indonesia karena negara Indonesia merupakan negara yang sangat maju dan berperan penting dalam kemajuan negara di ASEAN. Ya, baik. Demikian hasil presentasi kami. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sekarang masuk pada materi muatan SBDP. Materinya itu tentang ciri-ciri logo dan maknanya. Nah, apa yang dimaksud dengan logo? Jadi di sini ada penjelasannya. Logo itu adalah simbol atau tanda atau lambang yang memiliki makna yang menjadi ciri khas dari suatu organisasi, suatu lembaga atau suatu perkumpulan sehingga mudah dikenali. Nah, seperti itu. Jadi setiap lembaga atau organisasi atau kumpulan-kumpulan atau komunitas itu ada semua logonya. Tujuannya adalah supaya mudah diingat. Iya, supaya mudah diingat. Di sini ada beberapa logo. Ini adalah logo apa? Ini bukan logo Kementerian Pendidikan. Kalau ini logo apa? Iya, logo Nike, betul. Kalau ini logo apa? Iya, Hari Anak Nasional. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai logo, di sini ada bacaan. Silakan kalian baca dulu. Baca bacaannya. Oke, baik. Bapak akan jelaskan sedikit mengenai arti bendera dan logo ASEAN. Nah, di atas ini ada logo atau bendera ASEAN. Tentunya logo ASEAN ini memiliki makna tersendiri. Nah, adapun makna dari logo bendera ASEAN ini adalah apa saja? Stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya di logo ASEAN ini ada warna biru. Warna biru ini melambangkan apa? Melambangkan perdamaian dan stabilitas. Kemudian warna merah. Warna merah ini melambangkan semangat. Kemudian warna putih. Warna putih melambangkan kesucian. Kemudian ada warna kuning. Warna kuning itu melambangkan kemakmuran. Kemudian di bendera ASEAN ini ada logo di sini, itu ada gambar ikat rumpun padi dan ada lingkaran. Nah, ikat rumpun padi ini melambangkan apa? Iya, betul. Jadi itulah tadi yang kalian sampaikan mengenai fungsi dari ikat rumpun padi ini, yang intinya adalah para tokoh pendiri ASEAN menginginkan atau mengharapkan supaya seluruh anggota ASEAN selalu bersatu. Kemudian lingkaran ini melambangkan apa? Ya, melambangkan kesatuan ASEAN. Inilah logo berikut ini. Ini adalah logo apa? Iya, logo Kementerian Pendidikan. Biasa kalian temukan di buku, biasa juga kalian dapatkan di kopi. Nah, kemudian kalau ini logo apa? Hari Anak Nasional. Kemudian ini adalah logo tentang
banyak sekali logo yang biasa kita temukan. Coba perhatikan di bajunya. Logo apa itu di bajunya? Iya, logo kementerian. Kemudian logo di tas kalian. Coba perhatikan tas kalian. Logo apa yang terdapat di tas kalian? Ada yang di tasnya ada logonya? Ada? Iya, logo apa? Boleh disebutkan? Coba Rehan, logo apa yang ada di tasnya? Logo? Oke, Pologasen itu adalah merek logo dari merek tas. Ya, dan masih banyak lagi contoh logo yang biasa kita temukan. Yang kedua, apa logo yang paling menarik yang pernah kamu temukan? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Logo klub sepak bola karena terlihat bagus dan perpaduannya warna yang mengesankan. Iya, betul. Jadi Aswan memilih logo sepak bola sebagai logo yang menurutnya sangat mengesankan. Kita lanjutkan pelajaran kita. Adapun ciri-ciri logo tersebut. Jadi sebelum kita membuat logo, harus kita tahu ciri-ciri logo tersebut. Di sini yang pertama adalah tidak berdasarkan sesuatu yang lagi viral. Apa yang disebut dengan viral? Sesuatu yang lagi tren, betul. Kemudian logo itu tidak boleh menggunakan banyak warna. Coba perhatikan logo di sekitar kalian. Logo itu hanya menggunakan beberapa warna saja. Kemudian yang ketiga adalah tidak meniru Logo lain. Iya, tidak boleh meniru logo orang lain. Jadi dalam membuat logo itu tidak boleh meniru logo orang lain karena nanti bisa dikenakan pidana sebagai penjiblakan. Kemudian yang keempat itu adalah logo yang kita buat itu harus mengandung makna. Logo yang kita buat itu harus ada maknanya supaya orang bisa tahu bahwa oh itu logo yang dibuat maknanya seperti ini. Kita masuk ke cara membuat logo. Ada beberapa cara membuat logo. Jadi sebelum kalian membuat logo harus memperhatikan dulu cara membuat logo. Cara yang pertama adalah menentukan Simbol atau tema. Tentukan temanya dulu. Menentukan tema. Kemudian setelah itu adalah membuat simbol atau gambar. Nah, setelah membuat simbol atau gambar, yang ketiga adalah apa yang dilakukan? Iya, menuliskan kata atau kalimat yang ada pada logo yang kita buat. Kemudian yang terakhir adalah arti. Iya, harus menulis arti dari simbol yang telah kita buat. Jadi simbol atau logo yang kita buat itu kita tulis artinya agar orang bisa mengetahui bahwa logo tersebut artinya atau maknanya seperti ini. Paham? Baik. Dan Bapak akan membagikan kalian LKPD untuk muatan pelajaran SBDP. Nah, di sini nanti kalian akan membuat logo. Jadi logo yang akan kalian buat itu terserah kalian. Apakah logo instansi atau logo perusahaan atau logo apa saja, terserah kalian. Jadi saya bagikan LKPD-nya. Silakan kalian diskusi dengan teman kelompoknya. Satu akan membuat logo tentang apa? Usaha dipatenkan. Jadi silakan dimulai. Oke. Kalau kelompok 2, usaha dodol salak, ya. Silakan kalian buat. Jadi ikuti aturan pembuatan logo yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi tentukan dulu makna dari logo yang akan kalian buat. Setelah itu baru digambar, kemudian diwarnai, diberi sedikit tulisan kalau kalian mau menulis tulisan di situ, kemudian buat penjelasan mengenai logo tersebut.
sudah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Panitia kami silakan. Tema logo, usaha dodol salak. Salak merupakan buah khas Kabupaten Endrekang. Salak di Endrekang sangat manis. Kami sepakat untuk membuat usaha dodol salak. Adapun makanan dari logo yang kami buat adalah sebagai berikut. Warna kuning melambangkan keceriaan. Warna merah pada kuali melambangkan keberanian dan usaha. Warna coklat melambangkan warna khas pada buah salak. TTA melambangkan pemilik usaha dodol salak. Dan presentasi kami, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema logo usaha kue tetekan. Kue tetekan merupakan kue Kabupaten Endrekang. Kue tetekan di Endrekang sangat enak. Kami sepakat untuk membuat usaha berikut. Warna ungu melambangkan Kabupaten Endrekang. Warna hijau melambangkan kesejukan hati setelah memakan kue tetekan. Warna coklat melambangkan kue tetekan yang sangat lezat. Garpu dan sendok melambangkan cita rasa dari kue tetekan. Sepahan artinya melambangkan pemilik dari usaha kue tetekan. Sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, saya rasa itu sudah sangat bagus karena logo yang kalian buat tadi itu merupakan ciri khas dari daerah kita seperti depat tetekan atau kue tetekan itu merupakan kue khas dari Kabupaten Endrekang. Kemudian kelompok 2 tadi membahas tentang dodol salak, itu juga merupakan salah satu makanan khas dari Kabupaten Endrekang. Bapak akan mengadakan kuis. Yang menjawab dengan benar itu akan mendapatkan nilai. Yang saya tunjuk itu adalah yang pertama angkat tangan. Oke? Oke. Ya, baik. Pertanyaan pertama, siap-siap. Kapan SEA Games dilaksanakan di Indonesia? Oke, Tiara. Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games pada tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. Bagaimana? Sudah benar atau salah? Benar. Baik, Tiara dapat nilai 100. Dan pertanyaan berikutnya. Langkah pertama yang dilakukan dalam membuat logo, siapa yang tahu? Pak Sasa? Menentukan tema. Menentukan tema. Bagaimana? Sudah benar atau salah? Benar. Ya, baik. Bapak, kita sudah mengadakan kuis. Selanjutnya Bapak akan membagikan kepada kalian soal evaluasi. Itu kalian kerjakan sekarang. Ada 10 nomor. Semua soalnya pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpul di depan. Kita akan menjawab bersama hasil pekerjaan kalian. Soal yang pertama, kerjasama antar negara ASEAN sangat erat dalam segala aspek. Salah satunya adalah bidang olahraga. Kerjasama di bidang olahraga dibuktikan dengan diadakannya turnamen olahraga setiap 2 tahun sekali, yaitu A. Asian Games, B. PON, C. SEA Games, atau D. Olimpiade. Yang mana jawaban yang benar? C. SEA Games. Oke, betul. Kemudian nomor 2. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang memiliki peran yang sangat besar. Salah satu peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN adalah A. Sebagai negara dengan pendapatan tertinggi di ASEAN, B. Sebagai negara penyedia cadangan pangan di ASEAN, C. Sebagai negara pengatur kebijakan ekonomi ASEAN, atau D. Sebagai pengekspor hasil industri terbesar di ASEAN. Yang mana yang benar? B. B, iya betul. Sudah mempelajari sangat banyak materi pada hari ini, mulai dari peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Juga kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat simbol. Kalian juga sudah mempresentasikan hasil pekerjaan
Ya betul. Jadi Aswan sudah menjelaskan beberapa poin mengenai pelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak kemudian mau menguji sejauh mana pengetahuan kalian mengenai pelajaran kita pada hari ini. Coba, siapa yang bisa menyebutkan makna dari warna biru pada logo ASEAN? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Perdamaian. Perdamaian, betul. Nah, saya pikir kalian sudah memahami semua pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita kembali ke rumah, Bapak mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa mengulangi pelajaran di rumah. Kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua di rumah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya persilakan kepada Tria untuk